Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Raihan Valentino dan NPM 2200100106. Dimana di sini saya akan melakukan skill lab, yaitu demonstrasi examination. Ada 3 tipe, yaitu ada tourniquet test, ada tourniquet test, ada bleeding time dan clotting time. Baik, yang mana di sini saya akan melakukan tourniquet yang mana. Assalamualaikum Pak, Bu, selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Dr. Raihan Valentino yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Dan di sini saya menyiapkan alat-alatnya, yaitu ada sphygmomanometer, ada stetoskop, ada marker, dan ada stopwatch. Baik Bu, di sini kita akan melakukan tes tourniquet, di mana tujuannya ini untuk menilai resistensi atau ketahanan kapiler terhadap tekanan. Seperti ya Bu, apakah Ibu setuju? Setuju. Baik, Ibu setujunya. Kemudian pastikan lengan yang kita gunakan ini yang akan atau kita periksa dalam keadaan tidak tergantung dan tidak tertutupi pakaian. Lalu di sini saya akan menggambar permukaan polar lengan bawah sekitar 5 cm di bawah lipatan siku. Selanjutnya pasang manset pada lengan atas pasien dan tentukan tekanan sistolik dan diastoliknya. Lalu tekanan sistolik dan diastoliknya itu 120/80 mmHg. Maka rata-ratanya adalah 100 mmHg. Lalu selanjutnya naikkan sphygmomanometer hingga 100 mmHg, kemudian diamkan selama 5 menit. Lalu lihat pada area yang sudah dimarker apakah terdapat bercak kecil atau tidak. Setelah 5 menit, turunkan tekanan sphygmomanometer dan lepaskan manset, lalu observasi bercak kecil pada area yang sudah dimarker. Selanjutnya, setelah 5 menit, perhatikan apakah ada PTH yang terbentuk di dalam lingkaran dan hitung jumlahnya. Setelah itu, jika PTH kurang dari 10, maka hasilnya normal, dan jumlahnya lebih dari sama dengan 10, maka hasilnya tidak normal. Di sini untuk hasilnya itu normal karena PTH-nya ditemukan tidak lebih dari 10. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bleeding time test. Assalamualaikum Pak, Bu, selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Dr. Raihan Valentino yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Di sini alat yang diperlukan adalah ada sarung tangan, alkohol swab, lalu steril blood lancet, lalu stopwatch, dan kertas kering. Baik Pak, Bu, di sini kita akan melakukan tes bleeding time, di mana tujuannya itu untuk menilai kemampuan vaskular dan fungsi trombosit dalam membentuk sumbat trombosit. Apakah Bapak menyetujuinya? Baik, Bapak menyetujuinya. Di sini saya akan menggunakan sarung tangan atau menggunakan gloves. Baik, di sini saya sudah menggunakan gloves. Kemudian bersihkan lobus telinga dengan menggunakan alkohol swab dan tunggu hingga kering. Setelah itu, tusuk lobus telinga menggunakan steril blood lancet dengan kedalaman 3-4 mm. Selanjutnya, nyalakan stopwatch dan hitung saat tetesan darah pertama kali muncul. Setelah itu, setiap 30 detik tempelkan kertas saring pada lobus telinga untuk menyerap darah yang keluar. Selanjutnya, stopwatch dihentikan saat pendarahan berhenti. Selanjutnya itu untuk menghitung hasilnya, hitung jumlah tetesan darah yang terdapat pada kertas saring dikalikan dengan 30 detik. Maka pada pasien ini terdapat 6 tetesan darah pada kertas saring, sehingga 6 akan dikalikan dengan 30 detik dan hasilnya adalah 3 menit. Lalu buang kertas saring ke dalam wadah biohazard. Setelah itu
Lalu juga perhatikan jika darah pertama itu kurang dari 5 mm, hasilnya tidak valid dan tesnya harus diulangi pada tusukan lainnya. Dan jika jumlah bercak darah lebih dari 24 atau waktu berlalu lebih dari 12 menit, tes harus dibatalkan. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan tes clotting time test, di mana sebelumnya, Assalamualaikum Pak, selamat siang, perkenalkan saya dengan Dr. Rehan yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Dan alat-alat yang saya gunakan yaitu ada sarung tangan yang sedang saya gunakan, lalu ada alcohol swab, ada steril buta set dan stopwatch atau clip pen, dan ada objek glass. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sarung tangan. Di sini saya sudah melakukannya. Baik, Pak, Bu, di sini kita akan melaksanakan tes clotting time, di mana tujuan ini untuk menilai koagulasi. Apakah Bapak menyetujui? Bersedia. Baik, Ibu, Bapak mau bersedia. Di sini saya akan menggunakan sarung tangan, dan di sini saya sudah menggunakannya. Lalu bersihkan jari tangan dengan menggunakan alcohol swab dan tunggu hingga kering. Lalu tusukan autoclip pada jari pasien. Selanjutnya, mulai menghitung menggunakan stopwatch ketika darah diteteskan di atas objek glass. Setelah itu, mulai menghitung menggunakan stopwatch ketika darah diteteskan ke atas objek glass. Lalu kemudian tempelkan darah yang keluar pada jari pasien ke atas objek glass. Buat 3 tetesan setiap 30 detik. Gunakan lancet darah. Apakah sudah ada batang fibrin yang terbentuk pada tetesan darah tersebut? Setelah itu, jika sudah terbentuk benang fibrin pada tetesan darah berikutnya hingga tetesan darah ketiga. Lalu catat waktu dari tetesan darah pertama keluar hingga terbentuk benang fibrin pada tetesan darah yang ketiga. Dan nilai normalnya adalah 2-6 menit. Pada pasien ini hasilnya itu didapatkan adalah 4 menit. Baik, alhamdulillah untuk sekilan hari ini telah selesai. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.